Bab 6. Pemusik, ahli kaligrafi, dan pemecah sandi. Ketika mempelajari karya Al-Kindi, nyaris mustahil untuk membayangkan begitu banyaknya prestasi yang dapat dicapai oleh satu orang. Di masa kini orang-orang cenderung berfokus pada satu bidang tertentu. Satu orang ahli di bidang pengobatan, orang lainnya ahli di bidang fisika atau musik. Jarang sekali orang mendalami begitu banyak bidang yang berbeda dan konsisten mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi di semua bidang. Al-Kindi berhasil mencapai hal tersebut. Dia adalah seorang pemusik yang menyumbangkan karya-karya di bidang teori dan praktek musik. Dia juga merupakan ahli kaligrafi yang artistik. Dia juga ibarat James Bond pada zamannya karena dia memecahkan sandi dan menuntaskan banyak misteri tentang bahasa. Musik. Al-Kindi menghasilkan 8 tulisan terkenal mengenai musik. Judul-judulnya Al-Kubra fi Al-Ta'alif mengenai harmoni, Tartib Al-Nagham Al-Dallah, Al-Tabai Al-Ahsas, Al-Aliyah wa Tasyabuh Al-Ta'alif mengenai tata nada yang menunjukkan sifat benda langit dan kemiripan harmoni, Al-Madkhal ila Sina'at Al-Musiki, pengantar seni musik, Al-Aiqa, keselarasan bunyi, Khabar Ta'alif Al-Alhan, seni penyusunan melodi, Sina'at al-Syair, seni syair, karena syair pada waktu itu biasa dinyanyikan, Al-Zahabariyah fi al-Musiqa, bagian-bagian pengetahuan musik, dan Mukhtasar al-Musiqa fi Ta'alif al-Nagham wa Sina'at al-Ud, ikhtisar musik mengenai komposisi nada dan pembuatan gitar. Al-Kindi memainkan musik, mengembangkan teori musik, dan bahkan membuat alat musiknya sendiri. Itu ibarat penyanyi pop zaman sekarang membuat rumus matematika yang mendasari ilmu musik, mengubah dan memainkan lagu-lagu, lalu membuat gitar sendiri. Al-Kindi sungguh memiliki bakat yang luar biasa. Dalam karyanya, Al-Kindi menyatakan bahwa gabungan nada-nada menciptakan harmoni. Nada-nada itu punya tinggi nada tertentu. Dia menyatakan bahwa tinggi nada dapat menentukan apakah satu nada enak didengar atau tidak. Sebagai contoh, dia menemukan fakta bahwa nada-nada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi karena tidak mencapai tinggi nada yang seharusnya, itu tak enak didengar. Harmoni tercipta ketika nada-nada digabungkan dalam tinggi nada dan frekuensi yang tepat. Al-Kindi juga memadukan pengetahuannya mengenai pengobatan dengan penelitian musiknya. Melalui pengamatan dan dugaan, dia berteori bahwa bunyi menghasilkan gelombang di udara. Dia menyatakan bahwa gelombang-gelombang itu menyentuh gendang telinga, dan getaran pergerakan udara adalah penyebab bunyi-bunyian. Beberapa abad kemudian, sebagian besar ilmuwan membenarkan teori Al-Kindi mengenai gelombang bunyi tersebut. Ahli kaligrafi. Bayangkan seperti apa hidup pada abad ke-9. Telepon, televisi, dan komputer jelas belum ditemukan. Bahkan penemuan dan penggunaan listrik yang menyediakan cahaya yang dapat diandalkan pada malam hari masih berabad-abad jauhnya. Musik, seni, dan tulisan menyediakan sebagian besar hiburan. Karenanya, ketika hal tersebut sangat dinantikan dan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, terutama tulisan. Buku belum diproduksi secara besar-besaran dengan percetakan.
Ketika itu buku diperbanyak dengan cara ditulis ulang, seringkali dengan gaya menulis yang khusus. Tulisan tangan dan penggambaran huruf yang artistik, penuh gaya, dan elegan tersebut dinamakan kaligrafi. Sebagian besar kebudayaan zaman dahulu mempraktikkan kaligrafi dan menyokong para juru tulis yang memperbanyak tulisan-tulisan penting, umumnya karya-karya keagamaan seperti Alkitab atau Quran. Penyalinan Quran dimungkinkan oleh penemuan tulisan aksar Arab Utara di Arab di timur laut pada abad ke-5 Masehi. Tulisan Arab menyebar ke barat dan mencapai suku Quraisy, suku bangsawan yang juga sukunya Nabi Muhammad. Gaya menulis kaligrafi pada saat itu dikategorikan antara kering atau basah, layaknya deskripsi panas atau dingin, atau basah pada dunia pengobatan. Istilah-istilah itu lebih merujuk kepada gagasan yang abstrak di balik penulisan. Gaya kering cenderung lebih tegas dan sederhana, sedangkan gaya basah cenderung memiliki bentuk yang lebih lengkung dan meriah secara artistik. Ketika Al-Kindi menulis ulang karya Yunani atau menulis karyanya sendiri, dia menggunakan gaya-gaya menulis di atas. Sebagai hasilnya, banyak tulisannya yang tidak hanya menarik untuk dibaca, tapi juga dihargai sebagai karya seni. Tulisan Arab punya sifat artistik, terutama ketika disandingkan dengan bentuk yang lebih kaku dan lurus seperti tulisan huruf Latin, dengan gerakan yang mengalir dan sapuan kuas yang terampil dari ahli kaligrafi layaknya Al-Kindi. Keindahan tulisan menempati derajat yang lebih tinggi karena tulisan tersebut dapat dinilai baik dari isinya maupun dari penampilannya. Pemecah sandi. Kriptogram atau tulisan rahasia adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan sandi atau kode. Kata itu juga merujuk kepada gambar atau tampilan apapun yang memiliki makna tersembunyi. Seni memecahkan sandi dan rahasia tersebut disebut kriptoanalisis atau pemecah sandi. Kini, bidang tersebut lebih banyak berhubungan dengan masalah terkait keamanan internasional atau melindungi data berteknologi tinggi, seperti film di dalam DVD. Beberapa CD dan DVD komersial tidak dapat digandakan karena informasi di dalamnya disandi menggunakan kode rahasia yang belum mampu dibaca oleh kebanyakan komputer rumah. Selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sandi juga seringkali digunakan ketika pimpinan militer berkomunikasi secara rahasia untuk berjaga-jaga, siapa tahu surat atau sinyal mereka dibajak oleh musuh. Pada abad ke-9 di Arabia, ilmu pemecahan sandi umumnya digunakan untuk membaca buku-buku dari negara lain. Pembaca masa kini dengan mudahnya mendapat banyak buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang mereka mengerti dari berbagai penjuru dunia. Al-Kindi tidak seberuntung itu. Di banyak kasus dia harus mencari tahu arti tulisan dalam suatu bahasa asing dengan sedikit atau tanpa pengalaman belajar bahasa tersebut. Kini banyak ahli di bidang pemecah sandi yang memberi penghargaan pada Al-Kindi dan bangsa Arab karena telah merintis bidang ilmu tersebut. Al-Kindi menulis setidaknya beberapa naskah terkait pemecahan sandi yang kemungkinan besar merupakan tulisan-tulisan pertama dalam bidang tersebut. Isi tulisannya menunjukkan seperti apa kiranya interaksi Al-Kindi dengan naskah asing. Dia bakal mempelajari ciri huruf dan menentukan seberapa sering tiap huruf muncul dalam tulisan tersebut. Boleh dikata,
Logika itu tidak jauh berbeda dengan ketika dia mempelajari betapa berbagai tinggi nada dapat menghasilkan harmoni. Dia kemudian mempelajari panjangnya tulisan secara keseluruhan untuk mendapatkan perhitungan penuh kemunculan setiap huruf. Selanjutnya, Al-Kindi menyatakan pentingnya menciptakan kaitan antara kata dan huruf. Dia mungkin mengetahui beberapa kata atau frase dalam bahasa asing. Lalu dia bakal melihat apakah kata atau frase tersebut cocok dengan tulisan lainnya yang belum diketahui. Untuk kata-kata yang tidak diketahuinya, dia akan memetakan cara huruf-huruf bergabung dalam kelompok 2 atau 3 huruf. Akhirnya, untuk membuktikan teori tersebut, dia mengambil tulisan yang terdiri atas 3667 huruf dan membedah tulisan itu sesuai dengan teorinya. Dengan cara seperti itulah banyak karya besar dunia kuno diwariskan kepada kebudayaan yang berbeda dan generasi yang berbeda.